Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nats pembimbing dalam 2 Korintus 1 ayat 12, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari berdoa. Ini kami ya Tuhan, di minggu terakhir di bulan April, kami ada dalam kekudusan bersama, sambil menyadari bahwa begitu banyak berkat yang kami terima, tetapi sadar juga bahwa ada banyak kegagalan, ada banyak kehilafan yang Tuhan perhitungkan sebagai dosa. Karena itu Bapa, dalam ibadah bersama saat ini, kami tunduk dalam kekudusan hadirat-Mu sambil memohon. Rahmati kami dengan anugerah selamat-Mu. Berkenanlah Engkau taruh kami hikmat, supaya dalam kuasa pengasihan-Mu ada pengampunan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami layak, kudus, tak bercacat di hadirat-Mu. Ini kami yang mengaku dosa, dengarkanlah doa kami. Amin. Mampirlah dengar doaku.
jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dalam Mazmur 25 ayat 20. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskan aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan gerimis, kan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagai kain kesumba, kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Mari berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan, sebab Engkau yang termulia. Dalam persekutuan ibadah kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami yang ada di rumah kudus-Mu ini. Urapi juga seluruh jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Dahsyat dan luar biasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga dalam kehendak-Mu kami mengerti pesan firman. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengar. Amin. Jemaat Yesus Kristus yang diberkati, di minggu berjalan ini kita dituntun dengan bagian pembacaan Alkitab berdasarkan kitab Ester pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul bacaan Mordekai dihormati. Demikian firman. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja.
Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtam dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda raja, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya itu. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kukatakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kukatakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya di dalam hidup. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Kita yang ada di Rumah Kudus Tuhan, pun jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing yang sementara beribadah, terimalah salam kasih dari Yesus Kristus bagi sekalian kita. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Ada ungkapan yang berkata, apa yang ditabur, pasti itu yang dituai. Ada juga pepatah lain yang berkata, lambat tapi pasti kebenaran akan terungkap. Ada pemaknaan dari kedua pepatah tadi. Pemaknaannya bahwa kebenaran pasti akan mengalahkan kejahatan. Sekalipun sulit ketika kita berbuat kebaikan, pada akhirnya kita akan menuai berkat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita dari Ester pasal 1 sampai 14 bercerita tentang sosok seorang anak manusia yang diberi nama Ahasveros. Siapa Ahasveros ini? Dia adalah putra Raja Darius yang sekitar tahun 485 sampai 465, jadi ada kurang lebih 20 tahun, ia menjadi raja menggantikan ayahnya Darius. Ia menjadi raja di Persia dan membawahi kurang lebih 127 wilayah. Kerajaan Persia tersebar mulai dari tanah India sampai ke Ethiopia. Bisa dibayangkan luasnya, besarnya wilayah kekuasaan Raja Ahasveros. Kita akan buktikan lewat cerita ini akan pepatah yang disebutkan di atas tadi. Saudara-saudara, suatu malam Raja Ahasveros tidak bisa tidur. Bukan karena ia mengidap penyakit insomnia, penyakit susah tidur. Tetapi adanya beban, adanya tekanan dari dirinya sendiri yang dia sendiri tidak tahu apa itu beban.
Dan untuk mengisi saat di mana dia tidak bisa tidur, dia memerintahkan bawahannya untuk membacakan catatan-catatan sejarah yang berkaitan dengan pemerintahannya. Ketika dibaca catatan-catatan sejarah, maka Raja Ahasveros amat sangat terkejut ketika ada seorang yang bernama Mordekai. Dia pegawai di istana yang telah berjiwa besar, yang telah memberi andil yang besar bagi Raja Ahasveros. Di suatu waktu, Mordekai ini mendengar ada ikhtiar, ada rencana untuk membunuh Raja Ahasveros. Rencana jahat itu bukan dilakukan oleh orang lain, tetapi justru dilakukan oleh kedua bawahannya. Dikatakan dalam bacaan, mereka adalah sida-sida yang bertugas di pintu gerbang. Persekongkolan antara Bigtam dan Teres dan ikhtiar pembunuhan itu diketahui oleh Mordekai. Dan Mordekai melaporkan hal itu kepada Ester. Dan Ester sang ratu menyampaikan kepada sang raja. Itu tertulis dalam buku sejarah yang membuat raja akhirnya merasa berhutang. Karena Mordekai pegawai istana itu telah menyelamatkan nyawanya. Dan ada kebiasaan di istana jika ada seseorang yang pernah berbuat kebaikan, maka dia layak mendapat penghargaan, mendapat penghormatan. Saudara-saudaraku, tema khotbah di sepanjang minggu ini adalah ketulusan mendahului penghargaan. Apa yang sudah ditabur oleh Mordekai dengan memberitahu ikhtiar jahat terhadap keselamatan raja, akhirnya berbuah manis. Di sementara Haman berusaha mencari cara bagaimana membunuh semua orang Yahudi yang ada di tanah Persia. Di tempat lain orang-orang Yahudi sementara berdoa. Bukan hanya berdoa, tetapi mereka juga berpuasa. Berdoa dan berpuasa adalah tanda penyerahan totalitas hidup mereka kepada Tuhan. Dengan keyakinan yang akan menolong, menjaga dan memelihara mereka. Saudara-saudaraku, ketulusan mendahului penghargaan. Itu yang mewarnai pembacaan dan kehidupan dari Mordekai. Tiang gantungan yang disiapkan Haman untuk Mordekai pada akhirnya menjadi tiang sula untuk dirinya. Karena telah berupaya mencari cara membunuh orang Yahudi. Tetapi ingat bahwa bukan karena kehebatan, kemampuan dari seorang Mordekai sehingga ia dapat menyelamatkan bangsanya. Tetapi karena perkara ini,
mereka telah bawa kepada Tuhan di dalam doa dan puasa mereka. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab kerendahan hati mereka. Sehingga Tuhan menganugerahkan penghargaan baik bagi Mordekai dan seluruh orang Yahudi yang ada di tanah Persia di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, inti dari pesan, dari cerita, dari firman ini pertama, jangan andalkan kemampuan kita. Andalkan Tuhan supaya Tuhan bekerja untuk kita. Kedua, teruslah berdoa seperti Mordekai. Dia memerintahkan semua orang Yahudi di tanah Persia berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Dan betul, mereka serahkan hidup dan penderitaan mereka kepada Tuhan. Dan waktunya Tuhan menjawab dengan kebaikan. Apa yang ditabur itu yang dituai. Mordekai telah menabur kebaikan dan dia menuai kemuliaan. Dan ketiga, jadikan keluarga kita sebagai wadah, sebagai tempat dalam mendidik anak-anak kita. Supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan, tetapi juga anak yang mengasihi sesama. Sebagai warga anak bangsa, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, saat ini mari teruslah berdoa untuk bangsa kita. Mohon, minta supaya Tuhan turun tangan atas apa yang sementara kita pergumulkan. Tuhan berkenan, waktunya menjadi indah. Ada waktu Tuhan akan membuat kesulitan kita menjadi berkat. Asalkan kita tetap percaya dan yakin bahwa Allah yang telah menyelamatkan Mordekai dan seluruh orang Yahudi, Allah juga di dalam Yesus akan menjaga memelihara kita di masa-masa sukar melewati pandemi COVID-19 ini. Percaya dan yakin Tuhan bekerja di dalam segala pergumulan hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita dituntun dengan menyanyi Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu. Tanda terima kasih atas berkat Tuhan.
berdoa. Dalam kerendahan hati, kami angkat sukacita di hadirat-Mu, memuliakan Engkau, memuji dan membesarkan Engkau, sebab Engkau layak dipuji dan dibesarkan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus, yang mengasihi dan mencintai kami, yang di minggu-minggu Paskah ini kami sementara memberitakan kabar selamat sambil meneguhkan iman gereja Tuhan di bumi ini untuk tetap kuat di dalam Tuhan, untuk tetap berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat, tetapi berdoa untuk dunia ini, sehingga dalam kehendak-Mu kami menemukan perdamaian sejati di dalam Yesus Kristus. Firman hari ini mengingatkan kami betapa rapuhnya kami manusia, karenanya mengandalkan kemampuan dan kehebatan kami adalah kesia-siaan. Tetapi dengan menyerahkan hidup kami dituntun oleh Tuhan, kami akan menemukan kemuliaan dalam penghargaan baik dalam pandangan manusia pun dalam pandangan Allah. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam persekutuan saat ini, baik kami yang ada di sini pun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuntun, bimbing dan arahkan kami, supaya dalam segala kekurangan dan keterbatasan, kami mampu memberi dengan sukacita, memberi untuk Tuhan, memberi untuk sesama, dalam bentuk uang, dalam bentuk inatura, dan dalam bentuk-bentuk lainnya. Kami memberi bukan untuk dipuji, tetapi kami memberi supaya ada kebutuhan yang tercukupkan. Yang lemah ditopang oleh yang kuat, yang kaya membantu yang miskin, supaya ada keseimbangan di dalam hidup berjemaat dan berbangsa. Supaya apa yang kami terima dalam kerohanian kami mau berbagi itu dalam wujud nyata sebagai sesama manusia. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar bagaimana Mordekai dan Ratu Esther berupaya menyelamatkan bangsa Yahudi dari ancaman, dan itu dibuktikan dengan doa dan puasa, sehingga bangsa yang takut akan Tuhan dimuliakan dalam kata dan perbuatan. Ajarkan kami sebagai gereja Tuhan di dunia ini, kami pun mau bersyafaat, kami pun mau berdoa untuk bangsa kami. Karenanya ya Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu, tiliklah kami yang berdoa, dengarkanlah minta tolong kami. Tuhan, Engkau izinkan pandemi COVID-19 terjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa, beri hikmat kepada para pemimpin-pemimpin, supaya oleh hikmat Roh Kudus mereka mampu untuk menggumuli dan memutuskan sesuai dengan kehendak-Mu dalam rangka untuk menghindari berbagai macam persoalan yang terjadi. Berdoa untuk garda terdepan, tenaga medis,
para relawan TNI Polri, dan seluruh anak bangsa yang peduli dengan kesulitan ini. Jaga, lindungi, dan sertai mereka Tuhan, supaya ada ketulusan melayani sesama, ada keikhlasan untuk berbagi ilmu dan tenaga, demi jayanya bangsa kami, demi jayanya bumi ciptaan Tuhan. Kami mau meminta kepadamu Bapa, ulurkan tanganmu, jamah kami dengan kuasa kasih-Mu, supaya kami teguh di dalam iman, melewati masa-masa sukar ini. Kami meminta kepadamu Tuhan, berkenanlah Engkau lenyapkan akan pandemi COVID ini, supaya kami boleh kembali dalam aktivitas kerja pelayanan kami. Tapi sesungguhnya Tuhan, bukan kehendak kami, kehendak Tuhan yang terjadi. Terpuji-puji nama-Mu. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini bersukacita bergembira oleh karena ketambahan setahun usia kelahiran ataupun usia pernikahan, atau hal-hal lain yang membuat mereka berbahagia. Kuduskan sukacita mereka, supaya kebahagiaan mereka berkenan di hadirat-Mu. Mereka yang sakit, mereka yang lemah, kuatkan mereka, jamah mereka dengan kuasa-Mu, supaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diringankan beban mereka. Teguhkan iman kami Tuhan, untuk menjalani kehidupan hari ini, esok, dan seterusnya. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati pelayan khusus, perangkat pelayanan di tingkat jemaat kolom, di Bipra, supaya kami terus bersatu hati, tetap berdoa dan minta kuasa Tuhan berlaku atas hidup dan bangsa kami. Ini pengharapan kami, ini permohonan kami, sambil bawa kami di dalam sukacita, baik hamba-Mu, pun semua kru yang bertugas dalam live streaming ibadah saat ini. Diberkati kami untuk seluruh pemberian diri kami. Pada akhirnya Tuhan akan catat sebagai kebenaran, dan waktunya kami akan menuai apa yang kami tabur hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, yang telah mengajar gereja Tuhan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri sebagai nyanyian penutup semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipakainya. Bukan karena kelebihan
pulanglah dengan selamat. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, ibadat telah selesai. Tuhan memberkati dan silahkan duduk.